طلع البدر علينا من Sebelum kita membahas tentang ujian, musibah, dan azab, rasanya perlu di awal kita ingatkan kembali tentang ciri kehidupan dunia yang kita jalani gitu. Betul, betul. Agar apa? Agar saat kita hidup di dunia ini mampu mengerti gitu. Untuk apa, akan kemana, dan seperti apa kehidupan dunia. Sehingga tidak terlalu membuat hati ini gelisah dengan apapun yang datang di dunia ini. Setidaknya ada 4 yang harus kita pahami tentang hakikat kehidupan dunia. Yang pertama, dunia ini waktunya singkat, padat, dan cepat. Betul. Jadi artinya apa yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini hakikatnya sangat cepat. Maka kenapa dunia disebut dengan dunia namanya? Karena diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara gitu. Jadi segala apapun yang ada dalam dunia ini itu sementara. Ya, sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara, semua yang datang dalam hidup kita, dunia itu sementara. Yang kedua, dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Nah, kalau dibuat dalam syair lagu sering kita dengar tuh, dunia ini panggung sandiwara kan? Yang ada di atas jangan membuat engkau sombong, yang sedang di bawah jangan engkau membuat putus asa. Karena dunia hanyalah roda yang berputar, digilirkan dalam kehidupan kita. Itulah dunia. Ya. Nah, masuk yang ketiga, dunia ini adalah tempat musibah. Dunia ini adalah tempat ujian. Selama hidup, maka selama itulah kita akan diuji. Selama hidup, selama itulah kita akan ditimpa dengan musibah. Nah, baru nanti yang keempat, dunia ini adalah tempat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Maka kalau kita melihat dari 4 ciri ini, 1, dunia waktunya singkat padat, dunia senda gurau permainan, dunia adalah tempat musibah, dunia adalah tempat ibadah. Artinya kalau kita memahami dari 4 kehidupan, ciri kehidupan ini, maka ada ciri yang ketiga. Dunia ini adalah tempat musibah, tempat ujian. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan antara ujian, musibah, atau azab? Saya menggunakan 3 indikator saja untuk melihat perbedaannya apa saja. Indikator pertama, kita lihat latar belakangnya. Kenapa Allah menghadirkan ujian? Kenapa Allah menghadirkan musibah? Dan kenapa Allah menghadirkan azab? Ujian. Kira-kira Mbak Mila kalau di sekolah, Mbak Mila dikasih ujian, kira-kira latar belakangnya untuk apa? Naik tingkat. Oke. Untuk mengukur kan? Untuk mengukur seperti apa pembelajaran kita yang sebelumnya. Dan pantas nggak? Dan kira-kira setelah dikasih ujian itu akan seperti apa? Berarti ujian itu dihadirkan sebagai bentuk apa? Peringatan. Ya. Peringatan yang akan membawa kebaikan untuk kita. Nah, adapun musibah ini datang karena ada sesuatu yang pernah kita lakukan dan boleh jadi melanggar. Maka teguran namanya. Jadi kalau yang pertama tadi bentuknya peringatan, yang kedua bentuknya teguran. Nah, yang ketiga, setelah dikasih musibah yang bentuknya teguran kecil, masih saja dia berpaling dari apa yang diinginkan, maka dikasih hukuman. Maka latar belakangnya beda. Kalau ujian sebagai bentuk peringatan, yang boleh jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau musibah adalah bentuk teguran karena perbuatan yang kamu pernah lakukan kemarin, dan itu mengundang keburukan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, hukuman. Karena engkau tidak sadar juga dengan apa yang kau perbuat selama ini. Dilihat dari indikator pertama, maka lihat latar belakangnya. Ujian dihadirkan sebagai peringatan untukmu, musibah dihadirkan sebagai bentuk teguran untukmu, dan azab dihadirkan sebagai bentuk hukuman untukmu. Masih ada 2 indikator lagi. Tapi kita harus jeda. Antara ujian, musibah, dan azab itu dilihat siapa ya, orang yang berhak mendapatkan 3 hal ini. Ujian. Kepada siapa Allah berikan ujian? Kepada orang beriman. Jadi orang beriman, ketika engkau ingin meyakinkan apakah engkau beriman atau tidak, maka cara Allah mengukurnya adalah dengan diberikan ujian. Termasuk yang tadi Mbak Mila bacakan,
Surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Ayat 2, betul. Apakah engkau mengira engkau mengatakan beriman sedangkan engkau belum diuji oleh Betul, Allah Subhanahu betul, wa taala. betul. Maka yang namanya ujian itu diberikan kepada orang beriman. Nah, ada yang kedua musibah. Musibah itu diberikan yang pertama kepada orang beriman yang mohon maaf boleh jadi mereka lalai atau lupa ya dengan kehidupan yang sedang mereka jalani sehingga mereka disapa dengan ujian itu ya yang pada akhirnya karena dia lalai maka diberikanlah teguran musibah. Musibah itu ya. Okay. Nah, yang kedua diberikan juga kepada orang umum secara umum gitu ya. Walaupun kualitas keimanannya barangkali tidak tinggi gitu, tapi dia adalah bagian daripada hamba Allah yang dia hidup di dunia, maka dia pun akan disapa dengan musibah. Musibah, oke. Dan yang ketiga azab. Azab. Azab itu diberikan kepada orang yang tidak beriman. Maka saya seringkali menyampaikan, selama di hati ini ada iman, selama di hati ini ada keyakinan kepada Allah, maka apapun yang menimpamu boleh jadi hanya dua. Satu, itu adalah bentuk ujian dari Allah, atau yang kedua itu adalah musibah dari Allah. Karena kalau azab itu diberikan kepada orang yang membangkang dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan yang ketiga, untuk melihat apakah ini ujian, musibah atau azab, lihat sikap yang dihadirkan. Jadi cara menyikapinya. Cara menyikapinya. Ya. Oke, Ahilman. Kalau kita buat dalam satu diversifikasi ya. Jadi hakikatnya dalam hidup kita akan disapa dengan musibah. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Itu namanya musibah. Sesuatu yang datang dari atas kepada yang di bawah itu namanya musibah. Dan jadi, pas ya. Dan sesuatu yang nggak akan meleset. Sesuatu yang kita tuh berat gitu. Berat untuk menerimanya. Itu namanya timpaan yang namanya musibah. Nah, musibah itu nanti akan berbuah jadi ujian. Akan berbuah jadi musibah yang sesungguhnya. Atau nauzubillah jadi azab. Siap. Ketika kapan? Ketika musibah itu membuat kita makin dekat dengan Allah, maka berubah dari musibah jadi ujian. Dan ingat, ini sering kita sampaikan, ketika Allah menguji kita dalam hidup dan selama kita beriman, maka ada 5 janji Allah yang disiapkan untukmu orang beriman yang masih diberikan ujian. Tergantung sikap kita. Jadi kalau dikasih musibah, tambah dekat dengan Allah, tambah ingat ke Allah, tambah yakin ke Allah, maka jadi ujian. Dan dari ujian itu akan berbuah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ada 5 tadi. Satu, orang yang diuji itu adalah orang yang diakui sebagai orang beriman. 2, orang yang sedang diuji itu orang yang dijanjikan masuk surga. Makanya kalau Mbak Mila ingin melihat seperti apa penghuni surga nantinya, adalah orang yang ketika dunia banyak diuji dan dengan ujian itu mereka makin dekat dengan Allah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu lagi dicintai oleh Allah. Jadi tanda Allah mencintaimu kata Nabi, salah satunya adalah Allah sapa dirimu dengan ujian. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah dalam hidupnya, maka Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Dan musibahnya jadi berbuah ujian. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditimpa musibah dan dengan musibah itu membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, makin taat ke Allah, maka berubah jadi ujian, yang ujian itu mendatangkan kebaikan. Bedanya ujian di sekolah dengan ujian dalam hidup itu apa sih? Kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu baru ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujiannya dulu baru dikasih pelajarannya. Hikmahnya nanti gitu ya. Nah, kira-kira kita sampai nggak berhasil nggak pada titik itu? Tapi mohon maaf, jika kita diberikan musibah dan dengan musibah itu tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itulah musibah yang sebenarnya. Tidak sabar ya, membenci keadaan, menghina takdir yang Allah berikan, malah semakin membangkang dari Allah, nauzubillah. Maka itu menjadi musibah yang sebenarnya. Nah, nanti akan berbuah jadi azab. Ketika kapan? Ketika musibah yang menimpamu tidak membuatmu beriman kepada Allah, tidak membuatmu makin dekat ke Allah, dan parah-parahnya membuat orang-orang sekelilingmu malah mendapatkan bagian keburukan yang kamu dapatkan. Makanya ya zaman dahulu ya, para nabi kita kan ada yang
diuji dengan ujian. Ada yang dikasih musibah, ada. Ada yang kaumnya itu dikasih azab. Betul, Ya, betul. seperti kaum Nabi Lut, naudzubillah min dzalik, karena ada perbuatan menyimpang sehingga mengundang azabnya Allah ketika itu. Maka sesuatu yang akan menimpa kepada kita itu tergantung bagaimana sikap yang kita hadirkan. Oke. Maka sekarang pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, seperti apapun, seberat apapun, sesulit apapun keadaan kita, selama keadaan itu menjadikan kita makin beriman kepada Allah, maka sambutlah itu sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Nabi begini, Mbak Mila, inna idzomal jazai ma'a idzomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Ya. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian kepada mereka. Jadi dari musibah itu berbuah jadi ujian, jadi bala gitu. Nah, ujian itu yang dilihat apa? Bukan ujiannya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya dengan ujian itu? Meresponnya. Analoginya begini. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya sudah pasti. Pasti jawabannya. Nah, sama ketika kita diuji dengan berbagai ujian yang datang dan kita tidak menemukan kebaikan daripada ujian itu, jangan salahkan ujiannya. Salahkan bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Betul. Maka nanti sikapnya apa? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan segala ketentuan yang Allah berinya, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang marah, yang murka, artinya bukan hanya nggak nerima ya, tapi dia nggak sabar, tapi dia nggak tambah dekat ke Allah, mungkin malah menyalahkan keadaan dan bahkan berpaling dari Allah. Nauzubillah. Boleh jadi disitulah ada kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang tinggal kita melihat apakah segala kesulitan yang sedang menimpa kita. Karena kan yang namanya hidup nggak bisa lepas dari masalah ya. Betul. Pasti ada. Selama kita masih hidup pasti ada masalah. Pertanyaannya adalah dengan rentetan masalah yang kita miliki hari ini, makin dekat ke Allah atau makin jauh dari Allah? Kalau makin dekat ke Allah, ujian. Kalau makin jauh dari Allah, itu musibah yang sebenarnya. Dan ketika engkau berpaling dari Allah, maka boleh jadi engkau mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal pilihannya ada di kita sekarang. Iya.